Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kaila, Lita Gabriela, Azawangga Ramadan. Ya, jadi pada hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum mengenai laju reaksi. Langsung praktikum 1. Judul praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. yang ketiga, alat dan bahan: 2 buah botol plastik, 2 buah gelas kimia, cuka, baking soda, 2 buah balon, air, stopwatch, dan sendok teh. Setelah 1 menit 50 detik, botol pertama yang hanya diisi oleh cuka, balonnya mengembang sedikit. Namun, setelah 3 menit 38 detik, botol yang dicampur cuka dengan air mengembang banyak seperti ini, mengembang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum 2 yang berjudul pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya yaitu 3 buah gelas plastik, stopwatch, tablet vitamin C, air dingin, air dengan suhu ruang, dan air panas. Yang pertama, masukkan 100 ml air dingin air dengan suhu ruang, dan air panas. Yang kedua, masukkan 1 tablet vitamin C ke dalam masing-masing air. Yang keempat, amati reaksi yang terjadi dan hitung waktu yang dibutuhkan untuk semua tablet vitamin C habis. Tablet vitamin C pada air panas bisa larut dalam waktu 14 menit lebih 4 detik. Pada air suhu ruang larut pada 16 menit 38 detik, dan pada air dingin larut dalam waktu 21 menit lebih 7 detik. Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan praktikum 3 dengan judul praktikum pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Tujuan praktikum kita adalah mengetahui pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Nah, di sini kita butuh alat dan bahan. Yang pertama, bahan-bahannya yaitu ada 3 buah gelas plastik. Yang kedua yaitu ada stopwatch. Yang ketiga ada tablet vitamin C. Dan yang keempat ada air mineral. Yang kelima ada lumpang air. Yang pertama kita siapkan 1 buah gelas dan 1 keping vitamin serta air. Pertama masukkan air kurang lebih 100 ml, kurang lebih segini. Kemudian kita masukkan vitaminnya ke dalam. Lalu kita mulai dengan menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan agar vitamin larut dalam air. 1, 2, 3, mulai. Setelah 8 menit, ukuran vitamin mengalami penyusutan. Dideketin coba ke kamera. Menit ke-14, ukuran vitamin semakin mengecil seperti ini. Pada menit ke-16, ukuran tablet sudah semakin mengecil seperti ini.
Waktu yang diperlukan agar kepingan vitamin C larut adalah 24 menit lebih 1 detik. Yang pertama adalah tumbuk satu keping vitamin dengan lumpang halus. Hingga berbentuk butiran. Siapkan gelas plastik, kemudian kita isi air dengan volume 100 ml. Kita isi ya 100 ml, kemudian kita masukkan butiran vitamin yang berbentuk butiran. Ini dia bentuknya seperti ini. Kita mulai 1, 2, 3. Waktu yang diperlukan untuk melarutkan butiran vitamin C adalah sebanyak 12 menit 44 detik. Sekarang kita siapkan 1 buah botol plastik dan air sebesar 100 ml. Masukkan serbuk vitamin C ke dalam gelas. Kemudian kita mulai. Waktu yang diperlukan untuk melarutkan serbuk vitamin C adalah 6 menit 37 detik. Kita tunggu. Sekian praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Beberapa di antaranya pengaruh konsentrasi, suhu, dan luas permukaan. Konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksinya akan lebih besar. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksi akan semakin kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi adalah suhu. Apabila dalam suatu larutan suhunya semakin tinggi, maka kecepatan laju reaksinya akan semakin cepat. Namun sebaliknya, apabila dalam suatu larutan suhunya semakin rendah, maka kecepatan laju reaksinya akan lebih lama atau menghambat. Luas permukaan memiliki peranan yang sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Apabila semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil, begitupun sebaliknya.